Wah, di situ saya udah nggak kuat lagi. Karena itu malam sebenarnya saya pengen teriak. Tapi saya bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak mau hidup saya menjadi seorang pecundang. Saya buru-buru kucek-kucek mata saya. Saya pokoknya harus tetap ikut Yesus. Apapun keadaannya. Akhirnya pada saat itu saya ciumin mereka. Mereka tidur lelap sekali, nggak tahu juga gitu ya. Mereka nggak ngerasakan. Lanjutnya Pak, gimana Pak? Yang membuat kasusnya Pak Simon sekarang mengalami glaukoma. Jadi sahabat Crosstalk, saat ini Pak Simon sudah tidak bisa lagi melihat di kedua bola matanya karena glaukoma yang merupakan penyakit genetik dalam keluarga beliau. Bagaimana akhirnya setelah menikah berapa tahun Pak? Akhirnya yang kiri dulu yang saya dengar ya? Iya. Oke. Jadi bisa ceritakan? Memang seiring perjalanan waktu dari 2006 ya karir ataupun mungkin di bidang pekerjaan saya tidak hanya lagi bawa tur di dalam negeri, saya juga sudah keluar negeri, sudah semakin banyak order-order yang saya secara pribadi tangani gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa glaukoma ini adalah yang namanya si pencuri penglihatan. Tanpa kita sadari, lapang pandang luas pandang mata kita itu akan hilang kecil demi kecil, sedikit demi sedikit gitu. Nah, persis saya di tahun ya 10 tahun lalu lah, kurang lebih di umur saya sekitar 39 something saat itu. Suatu saat ketika saya selesai mandi, gendong putri saya yang masih kecil gitu. Oh, ini akhirnya ada putri ya, Bu? Iya. Ada putri. Satu ya sekarang. Satu ya. Oke. Saya keluar, kok saya buka mata saya yang satu bisa ngeliat, saya pikir loh, langsung udah nggak bisa ngeliat gitu. Tapi sebenarnya pada saat itu juga memang saya bisa dikatakan abai. Abai ya dulu memang karena masih money oriented, dalam artian ya cuan terus secara pribadi. Bawa tur kemana oke, saya tidak pergi ke dokter. Nah disitulah perlahan-lahan 39 tahun kurang lebih saya, mata kiri saya hilang, nggak bisa melihat sama sekali lagi. Tapi saya di situ masih menggunakan kekuatan pribadi. Saya nggak ngomong sama istri saya, karena secara fisik mereka nggak bisa ngelihat kalau saya nggak ngelihat. Belum berubah warna nih jadi. Belum sama sekali, belum. Itu mata kiri apa kanan? Kiri. Kiri yang sekarang ini jadi sudah putih berubah ya, warna. betul. Mereka merasa semua baik-baik aja. Saya juga acting di depan mereka semuanya baik-baik aja. Karena mengandalkan satu mata. Mengandalkan satu mata. Saya kira semuanya akan berjalan dengan baik, menggunakan kekuatan sendiri. Ya mereka juga merasa ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Tapi hati saya sebenarnya di situ udah mulai deg-degan juga. Tapi daripada istri saya juga semakin deg-degan, nanti dia kira saya nggak bisa lagi berfungsi cari penghasilan atau apa, udahlah biar saya jalankan sendiri. Gitu. Nah selang berapa tahun sampai kena ke yang kedua Pak? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun 2018 ya something ya. Itu langsung berkurang sedikit-sedikit lagi, sedikit-sedikit dulu atau gimana? Iya, sudah rabun sih sebenarnya. Tapi saya tetap paksakan. Nah di sini mungkin juga teman-teman mungkin dimanapun yang mendengarkan podcast ini, suatu bentuk keterbukaan itu tuh penting. Saya mengira bahwa dulu saya semuanya kuat. Karena saya di bidang pekerjaan ya bisa dikatakan apakah perfeksionis atau apa. Karena saya berpikir dulu saya seorang pemandu wisata, saya organizer, jangankan hanya 10 orang, 1000 orang pun saya pernah organize semuanya well done gitu. Jadi semuanya oke.
Tapi ada satu mungkin saya melupakan bahwa semua itu oleh karena perkenanan Tuhan. Iya. Nah, saya nggak ngomong sama istri saya hingga suatu hari kami ada trip bepergian ke salah satu negara, ke Kazakhstan, 2017. Saya terjatuh di bandara Terminal 2. Selesai dari toilet kan biasanya last call ya. Ladies and gentlemen, last final call to flight kan gitu kan. Saya buru-buru kamar mandi. Udah naik dari kamar mandi, mungkin di undangan keempat, kelima saya terjengkang, kepala saya jatuh, kacamata saya udah jatuh kemana-mana, tas saya udah kemana-mana. Padahal pesawat udah mau berangkat. Dengan berusaha saya ambil semuanya, saya naik ke pesawat. Tapi teman-teman juga udah bilang, kenapa? Saya bilang mata saya nggak bisa ngelihat. Oh, teman-teman bilang, oh udah mungkin paling kondisi sebentar gitu kan, karena mungkin belum makan atau apa gitu. Akhirnya puji Tuhan di luar negeri semuanya berjalan dengan baik, karena pada saat itu saya harus presentasi, karena orang melihatnya seperti biasa, dikira saya tidak melihat, dikira mata saya normal, tapi sebenarnya pada saat itu sudah tidak. Jadi saya bersembunyi di samping ruangan menjelaskan sesuatu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya karena matanya udah nggak ngeliat jadi jatuh, atau jatuh ke jeduk jadi matanya akhirnya benar-benar bukan. buta? Karena matanya sudah tidak melihat. Iya, betul. Oke Pak. Dan itu bagaimana Pak? Membawa satu ketakutan atau kemarahan atau apa sampai mata kedua itu bisa buta? Gimana reaksinya Pak Simon terhadap kondisi ini gitu? Nah, disitulah ketika setelah pulang dari luar negeri itu, satu kondisi saya pulang dari sana tengah malam, kurang lebih jam 2, jam setengah 3 karena pesawat kami malam. Saya pulang ke rumah pada saat itu, istri saya sama anak saya pada saat itu sudah tidur. Saya masih belum beritahu, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Oke saja gitu. Hingga pada suatu hari saya antar istri saya untuk ambil surat rujukan ke puskesmas. Di situ di hati saya udah nggak kuat lagi. Ada satu dorongan yang sampai mau bikin saya sebenarnya saat itu mau muntah. Maaf, mungkin saya menggunakan kata itu. Nggak apa-apa. Karena begitu kerasnya dorongan itu, kamu ngomong, kamu nggak ngomong, masalah akan jauh lebih besar. Akhirnya saya tarik istri saya mendekat. Saya bilang sama dia, Ci, kamu masih bisa ngelihat saya nggak? Loh kenapa? Bisa, dia bilang. Karena dia matanya kan normal. Saya bilang pada saat itu, maaf, saya udah nggak bisa lihat kamu loh, saya bilang. Dia terkejut di situ. Saya nggak bisa lihat kamu lagi. Loh kenapa? Dia bilang. Keadaannya sudah semakin memburuk. Tapi pada saat itu saya masih bekerja di satu perusahaan yang masih eksis pada saat itu. Saya pergi ke kantor dengan meraba-raba. Saya jalani seperti apa, karena masih ada celah sedikit. Kejadian itu persis kurang lebih 6 tahun lalu lah ya. Di sana hari itu kan masih musim salju. Kalau teman-teman saya kira mungkin karena kondisi salju, mereka tidak tahu. Sampai saya di sini saya kira juga mungkin ada pengaruhnya gitu. Tiba pada suatu malam, mereka berdua, kami masih satu kamar, masih tinggal sama mertua pada saat itu, kami di kamar atas. Mereka tidur lelap berdua, putri saya di sini masih sekitar kelas 3, kelas 4 SD. Ada suatu momen yang membuat saya tidak akan pernah lupa. Hari itu ada bentuk suatu intimidasi bagi saya bahwa hidup kamu sudah tidak ada apa-apa lagi. Kamu sesudah ini, udah deh, nggak usah macam-macam lagi, sudahin aja hidup kamu. Gitu. Itu suara sangat kenceng. Dorongan untuk bunuh Dorongan diri, untuk menghabisi akhiri hidup. Saya di situ pada malam itu lihat istri saya pegang wajahnya, anak saya juga khususnya. Saya pergi ke kamar mandi, saya menangis. Balik lagi, pegang lagi, menangis lagi. Mungkin sekitar 7-8 kali saya lakukan. Tapi ada satu momen juga di tengah-tengah itu suara Tuhan yang berbicara bagi saya. Kamu kalau ngambil keputusan itu, kamu menyudahi diri ataupun bunuh diri, selesai nggak masalah.
Di situ saya tersentak. Enggak. Kamu merasa pernah tertolong nggak selama ini? Iya. Akhirnya itu silih berganti sampai sekitar kurang lebih 3 jam itu bolak-balik suara itu ya gonta-ganti. Cuman saya pernah suatu diingatkan bahwa hidup ini kalau di dunia ini saja keperluan hidup ini ya kita baik-baik aja di dunia ini. Tapi yang paling penting adalah hidup setelah di dunia ini gitu. Nah, kalau kamu nanti sudah mati, kamu mau pergi kemana, siapa yang coba? Itu kamu. Disitulah yang saya ingat seperti yang persis teman saya yang dulu itu tuh. Yang pertama. Puluhan tahun. Kalau kamu sudah meninggal, kamu kemana? Ada pribadi Yesus untuk kamu. Wah, di situ saya udah nggak kuat lagi. Karena itu malam sebenarnya saya pengen teriak. Tapi saya bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak mau hidup saya menjadi seorang pecundang. Saya buru-buru kucek-kucek mata saya. Saya pokoknya harus tetap ikut Yesus. Apapun keadaannya. Akhirnya pada saat itu saya ciumin mereka. Mereka tidur lelap sekali. Nggak tahu juga gitu ya. Mereka nggak ngerasakan. Nggak, saya harus ada di sini. Saya harus tetap sama mereka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sesudahnya itu memang berjalan. Mereka bangun pagi apa segala. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya kondisi yang saya alami pada malam jadi itu. Sepertinya Pak Simon malam itu mengalami sebagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan ya. Ya, mungkin. Sampai akhirnya pergumulan itu dimenangkan. Amin. Ya. Jadi Tuhan yang juga bergumul dengan Pak Simon gitu. Ya. Antara suara si jahat dan suara Tuhan. Ya. Bersyukur bahwa yang menang adalah suara Tuhan. Amin. Ya. Pak Simon telah merespons dengan tepat, merespons kepada suara yang benar. Coba merespons kepada suara yang lain. Betul. Ya. Oke, apa yang jadi ketakutan Pak Simon selain daripada nggak bisa melihatnya itu? Iya, memang keadaan berubah 180 derajat. Dulu waktu masih bekerja, bulanan ada pemasukan. Setiap kali berangkat juga ke luar negeri kemana. Bu Grace juga tahu ya kalau kita suka traveling, ada pemasukan sana sini, tip sana sini. Ya. Wah, tapi setelah keadaan itu 180 derajat itu berubah. Berubah ya. Ya, bisa dikatakan 0. Karena pada saat itu menjelang mendekati itu 2018-2019 juga kantor di mana saya tempat bekerja itu bankrupt, nggak berjalan lagi. Terus PHK, terus mata nggak melihat. Jadi ada hat-trick lah 3 punch ataupun tendangan masuk ke gawang untuk saya pada saat itu. Jadi itu adalah momen paling beratkah dalam hidup Pak Simon? Paling berat sekali karena intimidasi juga pada saat itu setelah kejadian malam itu. Kamu mau ngasih istri kamu makan apa? Kamu sesudah ini nggak malu dikatain orang ataupun dikecilkan orang. Itu silih berganti setiap hari ada. Tapi kembali lagi hidup adalah pilihan. Saya hanya diingatkan pada saat itu, ya istilahnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kondisi ini mau bagaimana gitu. Sebenarnya saya dulu lebih takut istri saya, mereka bisa terima nggak pada saat itu. Oke, kalau gitu Bu Diana, gimana responsnya? Buat Bapak kan ini sangat sangat berat ya. Katanya seperti punch yang benar-benar memukul. Ya, puji Tuhan, Pak Simon dipukul, jatuh nggak Pak? Jatuh sih saya rasa. Jatuh. Tapi Pak, masalahnya adalah bangun lagi apa enggak? Iya, betul. Ya. Nah, Pak Simon saya lihat bangun lagi. Seperti firman Tuhan bilang kalau kita jatuh tidak akan tergeletak. Iya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Pak Simon respons yang baik. Aku jatuh tapi aku bangun lagi dan berjalan bersama Tuhan. Nah, sekarang Ibu gimana Bu? Nggak gampang loh. Suami nggak punya kerjaan, matanya tidak bisa melihat. Responsnya Ibu gimana? Apa udah siap nih? Waktu dulu juga udah pikir kalau ada papa, saya mesti terima sepaket gitu ya. Nah itu gimana Bu? Apakah ada kekhawatiran, ketakutan? Kekhawatiran pasti ada. Ya, semua manusia pasti ada khawatir. Ya, tapi itu firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33, ya jangan khawatir. Ya kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Jadi saya mau memiliki respon hati yang benar. Saya percaya keadaan seperti ini bukan maunya Pak Simon, tapi ada Tuhan yang berdaulat, ya, Tuhan mengizinkan untuk Pak Simon yang pertama berubah, ya kan, dari sikap hatinya, dari kekerasan hatinya, ya sampai ya puji Tuhan untuk saat ini sudah lembut lah. Oh, puji Tuhan, Pak. Iya. Oke, jadi justru itu. Ibu Diana malah melihat ini sebagai sebuah kebaikan ya, artinya membuat perubahannya drastis ya. Betul sekali. Oke. Walaupun memang gak gampang ya, kita dulu dia begitu aktif, bekerja gitu kan, dan sekarang di rumah gitu kan. Tapi saya melihat di sini perjalanannya dia bersama Tuhan itu bertumbuh. Oke. Jadi lebih senang Ibu sekarang Pak Simon di rumah, kerja lewat rumah ya sekarang ya, dengan anak dan ibu, atau lebih senang dulu duitnya banyak tapi bapaknya pergi-pergi? Lebih sekarang senang sekarang lah. Lebih senang sekarang ya. Oke, dibalik semua tantangan karena bapak sekarang tidak bisa melihat ya. Artinya pekerjaan mendampingi itu bagaimana Bu? Menjadi sulit nggak? Ya pertama kali sulit ya, karena kan kita tidak punya keahlian khusus ya untuk bagaimana cara berjalan di bersama orang menuntun seorang buta gitu kan. Saya harus di depan atau saya harus di samping gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu ya puji Tuhan saya bisa menemani Pak Simon sampai saat ini. Iya. Oke. Nah, yang lebih amazing adalah bahwa yang saya dengar Pak Simon dalam kondisi yang tidak bisa melihat ternyata tetap bisa berusaha. Tetap ada dalam bisnis travel ya Pak ya. Betul. Yang akhirnya dikelola sendiri, tidak kerja sama orang gitu kan Pak? Iya, betul. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya tuh Pak? Nah, itu pada saat itu saya puji Tuhan saya di tengah-tengah komunitas teman-teman gereja, yang mana dulu awalnya kalau di tengah intimidasi iblis kan, ntar kamu dikatain, ntar nggak malu, ntar kamu jadi orang yang minder atau apa. Kalau saya ikutin itu mungkin tidak akan pernah maju. Betul. Tapi saya puji Tuhan ada di tengah-tengah komunitas yang para pemimpin seperti itu Pak Ari Sanjaya yang pernah kesini, Pak David, ada juga Kak Wati, Rosa, teman-teman saya yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu demi satu. Saya tahu mereka juga satu sisi mereka butuh, tapi mereka secara moral, material juga membantu saya. Dan saya juga diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ketika Musa diminta membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa selalu bilang saya nggak bisa, saya lidahnya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan bilang, lihat apa yang ada depan kamu, ada tongkat. Coba lihat tongkat itu lempar, jadi ular kan? Iya. Benar. Terus tangannya dimasukin ke kantong, jadi kusta, dikeluarin jadi sembuh. Gitu. Akhirnya Tuhan membuat saya, ya udah lihat coba anak kamu sama istri kamu, mereka kan punya mata. Yang sekelilingnya Bapak ya, iya oke. Mereka kan punya mata. Oke lah gambar kamu nggak bisa. Tapi semua konsep segala sesuatu kamu sudah kuasain. Ada satu momen kurang lebih sekitar 4-5 tahun lalu, awal-awal saya nggak melihat lagi. Anak saya masih kelas 4 SD. Oke, kelas 4 SD ya. Ada satu order bagi kami yang memang pada saat itu juga kondisi keuangan kami sangat bisa dikatakan ya hanya untuk hari ini aja. Beli untuk nasi untuk hari ini aja gitu. Memang kami tinggal di rumah mertua. Order itu datang. Waktu kami antar anak kami ke sekolah, saya bilang sama istri saya, tabungan kita berapa ya? 80.000 kok katanya. 80.000. Kalau 80.000 artinya kan nggak bisa ditarik. Karena bank ATM sekarang rata-rata kan 50.000 sama 100.000 ya. Ya dong. Tapi kalau ditarik 50.000, bank juga harus ada saldo di dalamnya minimal 50.000. Berarti sama sekali itu nggak bisa ditarik. Hari itu saya berpikir, Tuhan, Engkau Allah yang Maha menyediakan. Ini ada order, saya mau kerjakan. Anak saya saat itu, saya bawa dia ke penyewaan internet. Tolong apa yang Papi sampaikan, kamu ketik, ini berbentuk invoice, proposal, sama final confirmation. Anak saya mungkin pada saat itu bukan mungkin ya, tapi dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan. Dengan senang hati, sukanya dia pegang komputer orang. Apa saya omong, dia kerjain.
Kelas 4 umur berapa, Pak? 9 tahun. 9 tahun. Luar biasa. Jadi dia pegang komputer jadi matanya Pak Simon ya? Iya. Okay. Memang pada saat itu awal-awalnya saya takut salah, nanti gimana. Iya. Saya ngomong, anak saya ya sekali dua kali itu. Selesai itu format, terkirim, dan luar biasanya Tuhan pertolongannya tidak pernah datang terlambat. Indah tepat pada waktunya dan juga cukup. Itu yang membuat kami sampai saat ini berhutang sekalipun tidak pernah, meminta ke sana sini tidak pernah, dan sungguh sangat diberkati dalam berbagai hal apapun untuk bisa selalu bersyukur. Saya bisa melihat sekarang ya, kalau kayak dulu menjelang tanggal tua, waktu masih melihat khawatir ya. Kalau sekarang di mata saya hanya ada saya dengan Tuhan, saya tinggal menatap Tuhan, Tuhan pasti. Amin Pak. Jadi kalau masih melihat malah melihat kiri kanan nyari pertolongan dari mana gitu ya. Sekarang nggak bisa lihatnya sama Tuhan saja. Amin. Ya. Amin. Jadi itu yang dialami sampai detik hari ini ya. Ya. Boleh dikatakan sekalipun perjalanan hidup Pak Simon dan Ibu dan Putri belumlah selesai pasti ya. Sampai betul. Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Tapi sejak kejadian tersebut sampai dengan detik hari ini Tuhan nggak pernah ninggalin ya Pak? Yes, luar biasa. Nggak pernah berhutang? Tidak pernah. Nggak pernah. Akhir bulan cari sana sini pertolongan? Tidak. Enggak pernah. Ada masa-masa memang saat itu entah kenapa order itu agak lamban gitu, agak gimana gitu. Iya. Tapi bagaimana sifatnya untuk kita tetap berserah? Iya. Ketika kita berserah, Mazmur 37 ayat 5 dikatakan kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Dia, maka Ia akan bertindak gitu. Iya, amin. Saya sangat alami itu. Oke. Jadi sekarang udah nggak berpikir lagi, saya mesti yang paling atas punya gitu Pak. Semua milik Tuhan lah, semuanya udah berserah. Semua dijalani ya semua Pak dijalani. Ya? Bersama dengan Tuhan setiap hari kata Ibu Diana. Yes. Oke, jadi saat ini menurut Pak Simon, karakter Pak Simon yang sudah dibentuk oleh Tuhan itu kan sudah bisa mengendalikan amarahnya sekarang Pak. Amin, puji Tuhan. Dan saya semakin diingatkan hidupku bukan aku lagi tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Itu sih yang saya bisa. Tetap memang ada di masa-masa perbedaan pendapat kita dengan istri wajar lah ya. Gitu. Wajar sekali menurut saya. Tapi segala sesuatu saya semakin sadari baik hidup saat ini adalah Yesus Kristus, nanti kehidupan yang kemudian lebih luar biasa lagi buat saya. Amin. Puji Tuhan ya Pak. Oke, sahabat Crosstalk, kita menyadari bahwa seperti kehidupan Pak Simon, kita kadang-kadang juga mungkin akan mengalami hal tersebut. Kita berpikir kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin kita pikir manusia akan memandang kita jadi rendah nantinya. Oh, mata kita menjadi buta. Teman-teman kita akan menjauhi kita mungkin. Tidak bisa menerima kelemahan kita. Bagaimana kita bisa maju nantinya? Apakah ada orang yang mau kasih order terhadap orang tunanetra untuk menangani apalagi bisnis yang pelayanan, disebut service ya? Service. Ya, jasa. Nah, apakah begitu banyak pertanyaan mungkin muncul dalam pikiran kita. Begitupun terhadap Pak Simon yang membuat beliau sampai berpikir untuk bunuh diri. Tapi teman-teman bahwa pada kenyataan tidak demikian ya Pak. Iya. Teman-teman nggak ada yang ngejauhin, nggak ada kan Pak? Nggak ada. Mereka makin mengasihi. Makin mengasihi, bukannya makin memandang rendah. Memandang rendah gak? Mungkin saya nggak tahu, tapi secara umum yang saya aminkan sekarang. Rasanya lebih disayang malah ya Pak ya. Lebih care. Ya. Kalau ada yang mengejek ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi temen juga nggak apa-apa sih. Karena banyak teman lain yang akan tetap menjadi supporter yang justru setia ya. Yes. Oke. Nah, apakah akhirnya nggak ada penghasilan? Enggak kan Pak? Enggak. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Ya sahabat Crosstalk, semua yang kita takutkan, kita khawatirkan, kadang-kadang itu datangnya dari diri kita sendiri. Tapi manakala kita berjalan, beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sahabat Crosstalk, semua kekhawatiran kita
tidak sama dengan apa yang terjadi oleh karena Tuhan yang ada beserta dengan kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Karena itu janganlah kita putus harap, janganlah kita patah semangat kalau tantangan terjadi dalam hidup kita. Mana pernah ada kita berpikir seorang yang diizinkan Tuhan mengalami hal yang berat, malah bersyukur dengan keadaannya. Malah mengalami begitu banyak pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Itulah yang Pak Simon dan Ibu Diana alami. Sungguh jadi berkat, Pak. Amin. Amin. Nah, pada akhirnya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Pak Simon atau Bu Diana kepada para sahabat Crosstalk? Ya, saya mau ada sampaikan yang dikatakan dan saya alami ini sekarang. Ini quote mungkin dari saya secara pribadi. Baik. Limited to be unlimited. Mengalami keterbatasan untuk mengalami sesuatu yang tidak terbatas. Ketika saya terbatas mungkin secara mata jasmani, tapi saya lebih lagi mengalami suatu hal yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu Tuhan cukupkan, indah dan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dulu mungkin ketika kita ada dari sisi finansial lebih, kita sudah berpikir 5-10 tahun ke depan. Saya bukan mengatakan tidak perlu ada suatu perencanaan, tapi dengan mengimani, mempercayai firman Tuhan, kesusahan sehari cukup sehari. Saat ini Tuhan sudah berikan saya 3 kali makan sehari. Saya yakin besok percaya, besok juga pasti akan diberikan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Iya, tuh. Luar biasa, Pak Simon, luar biasa. Ibu mungkin ada sebagai pendamping, beri kekuatan kepada para sahabat Crosstalk yang mungkin mengalami bahwa orang yang dikasihinya, orang yang terdekat dalam hidupnya mengalami tantangan yang sangat besar. Ya, tetap semangat, mengandalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap setia dengan pasangan, ya karena saya percaya kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saja. Amin. Hebat ya Bu Diana ya. Jadi janji imannya diuji ya. Iya. janji pernikahan. Janji pernikahan. Janji iya. pernikahannya diuji ya. Betul. Iya. Baik. Oke. Dengan demikian berakhirlah sahabat Crosstalk bincang-bincang kita bersama dengan Pak Simon Pardede dan Ibu Diana. Ada banyak hal yang bisa kita timba dari kesaksian mereka. Hiduplah bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan kita berpikir terlalu jauh. Karena Tuhan itu hadir setiap hari. Dan dia berkata dalam Ratapan 3, mengatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Karena itu para sahabat Crosstalk, mari Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan rencananya yang paling indah dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah dinyatakan kepada Pak Simon dan istri. Dengan demikian berakhirlah dan sampai jumpa dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.